Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi Kakak Naja ini sensitif sekali dengan makharijul huruf. Apa yang keluar dari suara kita itu sensitif sekali beliau. Jadi tebal tipisnya itu sangat pengaruh di telinga beliau. Alhamdulillah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Semoga semua keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Kak Naja senang hadir di sini? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Saya tidak ada capek-capeknya sama Kak Naja nih, dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, iya, Pekanbaru. Sekarang udah jarak. Ya. Oh, ini ke tempat yang ke-10. Alhamdulillah, beliau fisiknya kuat sekali. Gitu ya, alhamdulillah. Senang untuk syiar. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Baharudin Salim. Dan sebelah Kakak Naja ini pamannya, Paman Dedi. Alhamdulillah. Dan kita dari tim Yayasan Naja Quran Center yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram, dan alhamdulillah kita hadir di sini juga atas perintah Tuan Guru Abdul Somad. Alhamdulillah beliau juga sebagai dewan dari Yayasan Naja Quran Center, dewan penasihat. Dan di depan kita ada Pak Firman dan Bang Henry. Alhamdulillah beliau mendampingi terus. Jadi memang ada suatu pesan yang Tuan Guru Abdul Somad sampaikan. Kita merasa bersalah kalau sampai Kakak Naja setiap bulannya itu berhenti syiar. Karena ini satu-satunya keajaiban dunia, keistimewaan yang Allah kasih. Beliau ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Arabik maupun Latin, tidak bisa menghitung 2 tambah 2, 2 tambah 1 itu nggak bisa. Tapi Allah kasih kelebihan bisa menghafal Al-Quran plus terjemahannya. Jadi nanti kita ada 3 level, sambung ayat, sambung arti, dan kita pesan dari Tuan Guru itu tahsin, tahfiz, dan tadarus. Nah, sedikit tadabbur. Ya, alhamdulillah. Jadi ingatannya ini luar biasa. 100 kali lebih cepat pendengarannya, lebih sensitif dibanding kita semua. Ini Allah kasih. Siapa yang mengajarkan Kakak Naja menghafal ayat, posisi, halaman, juz keberapa? Itu siapa? Wallahu a'lam. Allah yang mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti kata Tuan Guru, kalau iman kita sedang turun, melihat Kakak Naja ini menjadi kuat lagi. Karena tidak ada yang mengajarkan untuk posisi halamannya ini luar biasanya. Kalau untuk Arabiknya dan Latinnya itu lewat auditori MP3 gitu ya. Tapi kalau untuk halaman, posisi, juz keberapa, surah apa, ayat keberapa, itu tidak ada yang mengajarkan. Alhamdulillah kita mendengarkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 di halaman keberapa kalian aja? 342. 342. Silakan diambil Al-Qur'annya. Adik-adik silakan diambil Al-Qur'annya yang ada di depan atau lewat handphone. Itu juz keberapa kan aja? 18. Awal juz 18. Awal juz 18. Ya, silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang memelihara diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Masya Allah, alhamdulillah. Apa pesan yang kakak mau sampaikan dari surat Al-Mu'minun ini? Khusyuk dalam salat. Dalam sholat, jauhi perkataan dan perbuatan yang Tidak berguna. tidak berguna. Selanjutnya, apa ciri-ciri orang khusyuk nih? Salah satunya bayar zakat. zakat. Jadi khusyuk di sini bukan hanya tentang waktu kita sholat, tapi sholat di waktu di luar sholat, gitu ya. Sholatnya dijaga dalam keadaan meninggalkan hal yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Ya. Jadi kita belum bisa dibilang kita khusyuk kalau masih ghibah, gitu ya. Belum bisa kita dibilang khusyuk kalau kita masih pelit, gitu ya. Tidak mau berzakat, gitu ya. Insya Allah pesan ini kita pahami dalam-dalam karena ini pesan dari Al-Quran. Alhamdulillah. Kita santai aja karena ini sifatnya interaktif. Kita sama seperti keluarga besar aja. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kakak Naja ini tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan atau sum'ah, tidak ada kepinginan apapun. Pengen ganti mobil, ingin ganti motor, ganti kacamata aja dia nggak tahu. Ini baru 2 bulan dia pakai kacamata ya. Yang semenjak terakhir bukan baru dari Tuan Guru itu belum pakai kan? Nah ini yang kedua baru pakai. Jadi nggak kepikir untuk hal-hal keduniaan. Diperdengarkan lagu pun nggak bakal nempel. Tapi kalau tentang syirah, Masya Allah, hampir banyak itu syekh-syekh di Masjidil Haram dan Nabawi. Kita perdengarkan sedikit, 1-2 detik, dia udah tahu itu syekh siapa yang suaranya. Seperti itu. Baru sama. Tadi aja Pak Imam ada salah tadi. Masya Allah. Afwan Ustaz, tadi ayat keberapa yang rakaat pertama? Al-Anbiya dari ayat ke 100. Yang ditiup. Jauhin. Apa? Berapa? 108 tadi salah. Ah iya, itu yang kedua, rakaat kedua. Rakaat kedua Ad-Dukhan. Jadi ada kesalahan sedikit yang di mana? Ketinggalan tadi fahal antum muslimunnya. Yang Ustaz bilang ketinggalan itu ya. Yang di situ Ya. seharusnya coba kan aja baca ulang. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Tadi saya berjalan waktu jadi imam. Qul innama yuha
ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa in tawallaw faqul, langsung dia baca ayat selanjutnya. Oh, itu. Ya, jadi Masjid Istiqlal pun kalau dia mendengar ada suatu makhrajul huruf atau tanda baca yang tertinggal, bukan huruf Arabiknya, tajwidnya yang kurang, itu sensitif sekali. Dan saya harus klarifikasi ke imamnya langsung. Kalau belum diklarifikasi, dia 2-3 hari ke depan pasti tanya saya terus, kejar terus saya. Sampai akhirnya karena saya kesulitan untuk bertemu Imam Masjid Agung ya, nah saya buat video dan saya kirim ke ustadznya. Jadi video rekam aja, langsung saya kirim ke ustadznya. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi memang sensitif sekali kita juga membaca Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah kita itu ada kesalahan, karena itu syarat sahnya sholat. Seperti itu ya. Nanti ya kita rapikan sama-sama Al-Fatihah kita semua. Setuju ya? Bismillah. Untuk selanjutnya kita mendengarkan kisah Kakak Naja dari masa kecilnya hingga dia bisa masuk habis Indonesia ya, melalui Paman Dedi. Paman Dedi, saya persilakan. Bisa begitu. Tapi jangan salah lagi. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi ruangan waktu, kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini di rumah suci Allah. Tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan salam serta salawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah yaitu ad-dinul haq, al-Islam. Sebelumnya tentang Naja lahir pada tanggal 17 November 2009. Naja terlahir dengan prematur, yaitu pada usia 7 bulan, kemudian terdeteksi atau terdiagnosa terkena CP pada saat berumur 9 bulan. CP ini adalah istilah medis, yaitu cerebral palsy, yaitu merupakan kelumpuhan batang otak yang menurut sisi medis itu tidak mungkin melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Pada saat berusia 8 tahun, Naja mulai melaksanakan atau mulai diperdengarkan murotal Al-Quran oleh almarhumah Mama Naja. Sebenarnya waktu masih di dalam perut juga mulai diperdengarkan murotal, yaitu pada usia dini. Kemudian pada saat usia 8 tahun mulai intens diperdengarkan murotal Al-Quran, sehingga alhamdulillah Nanda Naja ini berhasil menghafal Al-Quran 30 juz lengkap, yaitu selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian untuk mungkinnya Naja memerlukan tambahan waktu sekitar 2 bulan, sehingga mungkinnya 10 bulan. Kemudian diperdengarkan kembali, yaitu murotal Al-Quran beserta artinya, sehingga Naja memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan untuk menghafal terjemahannya, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan untuk menghafal Al-Quran dan terjemahannya.
bacakan tentang sambung arti. Ini hari-hari Kakak Najah murojaah 1 sampai 2 juz. Kadang pernah kalau waktunya banyak kosong sampai 5 juz dia pernah. Pada subuh, pada zuhur, siang terus sampai malam. Jadi dia tuh belum bisa tidur kalau belum bisa murojaah sampai dia tertidur. Karena saya tinggal di Jakarta, kalau di Jakarta tinggalnya di rumah saya tahu hari-hari 24 jam full. Dan kita syiar Jabodetabek. Tapi yang Allah kasih kelebihan nih, dia itu tidak pernah murojaah arti sejak 5 tahun lalu diperdengarkan 2020, itu sejak usia 9 dan 10 tahun tadi. Nah itu tidak pernah dia murojaah arti. Bagaimana caranya kita murojaah arti? Murojaah yang Arabik yang misalnya Yasin, Wal Quran, Hakim aja kita masih terbata-bata misalnya. Tapi ini luar biasanya, beliau ini bisa hafal sampai hari ini itu 1 kali dengar. Tanda bacanya, komanya, dan seperti tadinya saya mau membacakan surat Al-Imran 190 sampai 194. Katanya itu untuk di pesantren atau di sekolah, tapi kalau untuk di masjid Al-Mu'minun 1 sampai 4. Jadi pilihannya dia sendiri yang mau menyampaikan, dan ada poin-poin yang kalau kita bilang itu di garis bawahi gitu atau di stabilo gitu. Nah, poin-poin itu kadang di luar nalar kita, di luar akal kita. Kenapa dia sebut itu? Waktu dia searching, waktu dia cari misalnya sambung ayat, itu seperti dia melihat banyak tulisan di sini berputar di kepalanya, langsung dia gini, langsung mangguk-angguk gitu, sudah dapat itu. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu nanti sambung ayat, waktu dia mengangguk itu udah dapat tuh. Itu energinya di sebelah dia besar sekali, frekuensi energinya tuh ketarik kita tuh. Karena dia connectingnya sama Allah itu kuat sekali. Seperti, mohon maaf kalau ini gambaran pribadi saya, seperti kita lagi sedang tawaf, Ustaz. Seperti kita sedang tawaf itu kan energinya luar biasa itu. Energi orang-orang beriman gitu kan, mengelilingi Ka'bah. Nah, di sebelah Kakak Najah itu energinya besar sekali. Apa yang mau disampaikan sama kemarin kita di Darun Najah, MTS Darun Najah di daerah apa ya, Karatakulu. Itu alhamdulillah ya. Jadi ada sekitar 8 sampai 10 untuk sambung ayat, sambung arti. Yang keluar itu ayat-ayat tentang Nabi Muhammad semua, Ustaz. Dan kita nggak ada settingan gitu. Karena anak-anak itu kan nggak bisa disetting ini. Semuanya Allah yang menggerakkan itu. Keluarnya ayat-ayat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang ini, ada apa ini? Apa pesannya yang mau disampaikan? Nah, kita pun masing-masing di menit keberapa, di detik berapa nanti, masing-masing itu mendapatkan hidayah, ihdinas syiratal mustaqimnya tuh beda-beda nih. Yang hadir di sini, biarpun sama-sama saling mendengar nih. Nah itu luar biasanya ya Allah, saya bilang ini benar-benar Najah ini harus dijaga. Setiap kunjungan, setiap tempat yang saya bawa ke sekolah, ke masjid, ke pesantren, ke komunitas gitu, itu ada saja yang baru. Itu luar biasanya. Jadi frekuensi dan energi dapatkan itu masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti juga waktu doa penutup, siapkan doa-doa terbaiknya, siapkan air minumnya. Saya dari Yayasan Najah Quran Center itu berharap 1 rumah 1 hafizah. Insya Allah seperti itu targetnya. Nanti seperti Tuan Guru bilang kemarin, tahun depan kita akan mewisuda 2000 hafiz-hafizah dari seluruh Pekanbaru, 2000 orang. Nah nanti yang mengarahkan Tuan Guru. Jadi tugasnya Kakak Najah ini itu hanya menerima setoran atau mewisuda sanadnya, karena sanadnya beliau ini sudah
Urutan ke-34 sanad tertinggi dari Imam Hafs. Hafs. Terus sebentar. Udah. Adik-adik siap ya Al-Quran plus terjemahannya. Al-Qurannya kita standar 15 baris bukan 18 baris. Ada Al-Quran yang besar 18 baris, itu beda halaman nantinya. Ini belum satu lagi. Yang istimewa sekali kemarin hari Rabu kita ikut kajian Tuan Guru. Jadi Tuan Guru lagi bicara tentang nikah lari. Alhamdulillah pas Tuan Guru tengok ke Najah itu keluar itu ayat-ayatnya tentang nikah, itu ada videonya di Tuan Guru nggak minta, tapi pas Najah ditengok dia tuh connect ini berdua nih. Itu ya Allah, nggak bisa berkata-kata saya itu. Insya Allah ya. Jadi sudah alhamdulillah. Sedikit lagi Pak. Tolong. Jadi memang yang diharapkan bapak-bapak ibu-ibu, kita doakan kita bisa berjumpa di sini dan berjumpa nanti dia di jannahnya Allah. Amin ya Allah. Jadi saya bertemu manusia tertua yang paling tua saya temui itu usia 94 tahun, belum pernah ada seperti ini, tidak bisa membaca menulis, bisa hafal, dan ada satu yang benar-benar kenapa dia bisa tahu posisi ayat ke berapa, halaman berapa, gitu. Itu Allah tunjukkan cara menjaga Al-Quran dengan cara Allah. Gitu ya kan aja ya. Alhamdulillah. Sudah tegak? Alhamdulillah. Iya. Jadi kita buka untuk yang ikhwan 2 orang. Silakan bapak-bapak atau santri 2 orang, untuk ibu-ibu. Pertama yang santri ikhwan dulu ya, Ustaz. Atau Ustaz mau sambung ayat dulu, silakan Ustaz. Iya, boleh. Kita perdengarkan. Saya sih kepinginnya gini Ustaz. Ustaz 1 ayat, Najah 1 ayat, Ustaz hanya 5 ayat saja cukup. Kita sambung ayat gitu ya. Nah. Ini suaranya Syekh Masyari. Masya Allah. Lembut suaranya ya. Lembut tapi ujung-ujungnya ketinggalan. Nggak apa-apa. Ya Ustaz, silakan. Jangan dikit itu. Jadi yang ceritakan Syekh Najah tadi, saya itu sudah ngimamin Tuan Guru sudah beberapa kali, sudah 3-4 kali. Tapi nggak segemetar tadi. Tadi itu memang sudahlah AC mati, memang keluar keringat dingin dari badan. Nggak bisa dipungkiri. Padahal ayat yang saya baca itu saya sering baca. Sudah mungkin saya di sini saya sudah 5 tahun. Masya Allah. Nggak terhitung berapa kali sudah dibaca. Tapi karena saya Najah di belakang, memang kembali ke anak TK nanti. Gawat memang. Gemetar kita dibuat. Biasanya kalau saya imam itu keloknya kayak 49. Keluar semua nadanya. Tadi memang naik turun langsung. Gawat. Masya Allah. Gawat. Tambah pula Indonesia kalah jadi makin gawat. Ini lawan Iran. Bola. Jadi saya nggak mau tes sambung ayat lah. Oke. Saya bilang kalau tes sambung ayat cari mati kata orang kami. Orang aja. Yang saya mau dengan datangnya Syekh ke sini, saya juga dulu ngecil ngapal Quran juga Syekh, tamat SD ngapal Quran. Doa saya sekarang hanya bagaimana anak cucu saya hafal Quran juga. Amin. Ada juga bang pesantren sekarang 30 santri sudah 3 orang. Alhamdulillah. Dan doa Aisyah. Mudah-mudahan
Kalau nanti mati, di mahsyar dimasukkan Allah golongan hafid Quran. Karena sampai hari ini baru menghafal, untuk menjaga dan mengamalkannya seperti masih jauh sekali. Maka saya tadi juga doa kepada Allah, ya Allah, salahkan saya dan imam ini nggak apa-apa, agar saya ditegur, supaya saya tahu bahwa banyak perkara yang mesti dijaga dan banyak perkara yang mesti diperbaiki. Kalau kata maling di Jakarta itu, maling juga bukan nabi boy. Nah, imam juga manusia. Dan saya senang sekali dari itu. Senang sekali. Ditegur, disalahkan. Supaya ya menandakan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dengan itu. Dan kami berharap anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua Allah jadikan hafiz Quran. Amin. Dan salah satu keajaiban Al-Quran itu ya ada pada beliau. Maka nanti kita salah cium tangan sekelas Syekh Ali Jabir saja, mencium kakinya sekelas Syekh Ali Jabir almarhum, semoga Allah rahmati kubur. Amin. Amin. Apalagi sekelas kita, insya Allah. Kalau boleh saya ikut tadi, saya mau tampung air wudhunya. Mudah-mudahan sehat-sehat, Amin. panjang umur, Amin. semua umat Islam khususnya di Pekanbaru ini mendapatkan manfaat. Amin ya Allah. Amin. Kemudian semoga Allah jaga juga tim-tim yang lain. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Semoga almarhumah ibu dikubur Allah jadikan kuburnya taman surga. Amin ya Allah. Sudahlah seperti ini tinggalkan oleh ibunya, insyaallah. Tapi nama Allah sayang, kita nggak bisa ukur itu. Seharusnya seperti beliau ini harus didampingi orang tua lengkap. Tapi kan yang punya Allah. Ya. Kalau logikanya nggak sanggup kita bayangkan. Harusnya beliau ini diiringi oleh orang tua, siapa lagi kalau bukan ibu. Tapi Allah ambil ibu. Terima kasih Syekh atas Ya. semua waktunya. Alhamdulillah. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat. Allah jumpakan, Allah kumpulkan kita dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari yang tahfiz Al-Fatih kalau mau interaksi. Ya. Jadi keluarnya dari hati, karena aja juga dari hati yang bersih, tanpa ada rasa iri, dengki, semua mengingat karena Allah. Itu luar biasa. Allah menjaga kita semua di sini dengan hati yang bersih, Allah ridho. Badannya terasa ringan, kita sama-sama. Saya berharap di banyak masjid seperti ini, Ustaz. Jadi kekuatan Kanaja ini memang karena dia cerebral palsy, batang otaknya itu tidak bisa menggerakkan secara sama seperti kita. Motoriknya, motorik kasar atau motorik halus, dia kalau pegang gelas pasti tumpah. Gitu. Diajari jalan, di terapi, kemana-mana, ya tetap karena Allah punya caranya seperti ini, kita muliakan dia seperti ini. Kita bisa jalan, tapi sudah jalan-jalan, dimuliakan oleh Al-Quran. Sudah jalan-jalan kemana saja? Alhamdulillah, pertama kali itu ke Malaysia. Ke Malaysia, terus ke Ke Mekah pertama kali sih. Tapi pertama kali jadi undang pas pertama kali muncul TV itu di Malaysia. Malaysia. Alhamdulillah sudah ke Makkah, ke Brunei, ke Malaysia. Bahkan di Brunei aja disambut oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi itu keistimewaannya Al-Quran. Kita mengamalkan 1-2 ayat aja, hidup kita mulia. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Kita jaga itu ayatnya, kita terapin hari-hari kita, itu mulia. Apalagi ini sudah orang itu nggak sayang-sayang sama hartanya. Akhirnya kakak aja berangkat umroh ya, sampai
kewalahan kita terima tiket umroh. Ada berapa kan aja? 14 tiket umroh. Haji satu. Ya, alhamdulillah ada yang kasih 1 arah, 2 arah gitu ya. Tanah ini. Nah, karena aja ini ada sekitar 4 hektar di Lombok dan kita akan membangun pondok pesantren. Insya Allah seperti itu. Nah, silakan kakak santri atau adik santri Adinda, ya, untuk sambung ayat. Jangan sebutkan halaman, surah, ayatnya berapa, itu jangan disebutkan. Yuk, ada yang sudah hafal 30 juz atau mau bacakan? Iya, nggak apa-apa, bacakan saja. Oh iya. Alhamdulillah, kamu dapat kesempatan baik. Alhamdulillah. Dengarkan ya baik-baik. Jangan ke hidung tuh, sini aja. Sini cukup kok. Hah? Sini aja. Apanya? Ininya di sini aja. Oh, sini aja. Nah, kalau ini ketiup. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Putra Dinasti. Saya dari perwakilan sekolah SMPWT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'ukum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Sudah. Itu halaman berapa aja? Halaman 549. 549, silakan dibuka yang pegang Al-Quran. 549. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Ayat berapa kan aja? Yang dibacakan tadi ayat 3, sekarang Naja akan lanjut ke ayat keempatnya. Silakan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Cukup. Alhamdulillah, benar. Halamannya benar, surahnya benar, ayatnya benar. Arti ayat ketiga aja baca. Boleh, silakan. Kamu simak terjemahannya. Ayat ketiganya. Ayat ketiga. Harta dan anak-anak kamu sedikit pun tidak bermanfaat di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia akan menjelaskan kepada kamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, benar. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa yang mau disampaikan ayat itu? Tadi kita bicara, memang harta itu tidak ada manfaat dibanding iman kita yang berkumpul seperti ini, gitu ya. Iya. Alhamdulillah, sudah cukup.
Alhamdulillah, silakan kembali, terus ditambah ibu-ibu dulu mungkin atau bapak. Silakan. Oh, satu lagi. Iya, silakan. Kasih mic-nya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan a'udzu, tapi a'udzu. Ulang. A'udzu. Zal. Ulang lagi. Bukan zu. Zal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Cukup. Itu di halaman keberapa kan aja? Halaman 356. Surah apa? An-Nur Nah, silakan dibuka. Ayat keberapa kan aja? 47. 47. Benar? Alhamdulillah. Masya Allah. Karena mau lanjut 5 ayat setelah itu. Ya, berarti Jadi 50. ayat 47. 47 tambah 5. 52. Ya. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Benar? Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Artinya di ayat 52. 52. Simak 52 terjemahannya. Silakan. Dan barang siapa yang takut kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah dan dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka dia akan memperoleh kemenangan. Benar? Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Cukup? Alhamdulillah. Kamu tambahkan lagi hafalannya ya. Baguskan lagi ya. Jadi kakak Najib ini makharijul huruf dan tajwid. Jadi tebal tipisnya itu sensitif sekali antara za, go gitu ya. Ya. Itu sensitif sekali telinganya. Ada kori jarak 100 meter, sayup-sayup kita dengar, dia dengar lebih kencang dibanding kita mendengar. Jadi energi otaknya, energi badannya itu terpusat hanya di telinga dan otak. Kalau energi kita ke tangan, ada kue, ada minuman, gitu ya. Energi dia, biarpun ada kue, ada buah, itu nggak ada kepinginan. Nah, energinya dia bukan ke kaki, bukan ke tangan, tapi ke otak dan pendengaran. Nah, itu Allah kasih kelebihan. Jadi ini bukan kecacatan, ini kesempurnaan Allah kasih. Nah, ini kita jaga sama-sama. Silakan Ibu. Ada? Sudah mic-nya sudah pegang? Jadi kalau untuk irama bacaan
Jangan sampai kita terbuai dengan irama, tapi ternyata tajwid kita belum rapi. Makharijul hurufnya belum rapi. Gitu ya. Mau minum lagi? Kering nggak? Iya. Lanjut Ibu. Nikmat bener dengar bacaan Ibu ya. Alhamdulillah. Nenek. Usia berapa, Nek? 63. Oh, 63 berarti sama kayak usia Nabi Muhammad waktu meninggal. Iya, tapi nenek panjang umur. Kita doakan. Iya, sama-sama 63. Iya, sama. Iya. Jadi Nenek dikasih bonus. mohon maaf, spontanitas beliau ini nggak bisa direm. Tapi itu murni dari hati, tapi bukan untuk mendoakan meninggal. Bukan. Itu halaman keberapa itu kan aja biar Halaman 422. 422 benar, benar Nek. Jadi di saat kita tertawa, dia tertawa, saya langsung tanyakan, itu spontanitas. Itu spontanitas, dia tahu itu halaman keberapa, surah apa kan aja? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Al-Ahzab itu di ayat keberapa tadi yang dibacakan? 35 tadi 35. lumayan panjang. Benar, Nek? Alhamdulillah, Insya Allah. Kita doakan nenek panjang umur ya, sehat-sehat terus, ya, ilmunya makin bermanfaat. Ya. Amin. Apa yang nenek lihat waktu pertama kali melihat Kakak Najah ini? Apa yang nenek pikirkan? Waktu melihat pertama kali tadi, melihat Kakak Najah, apa yang nenek pikirkan? Apa yang nenek dapatkan? Coba rasakan. Amin.
Amin ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Iya, insyaallah. Insyaallah. Ya, Iya, alhamdulillah ya Nek. berarti aja bisa rasakan hatinya sudah lembut. Hati nenek sudah lembut, baik. Ahlul jannah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Amin ya. Doakan kami semua nih yang ada di sini nih. Doakan kakak Naja juga ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah itu luar biasa nih. Jadi kenapa pilih ayat itu? Kadang Allah itu gini, itu bukan pilihan nenek, tapi Allah yang membukakan kenapa pilih ayat itu. Ya, Allah yang menggerakkan dan kita berkumpul ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Duduknya di sebelah mana? Ya, apa yang mau nenek sampaikan tidak ada yang kebetulan. Semuanya karena izin Allah. Gitu ya. Izin bukan izin. Izin. Iya. Izin. Kayak zal apa jim. Zal. Zal. Masya Allah. Silakan yang Ibu Das, silakan atau santriwati silakan. Iya. Nanti masuk ke level 2 itu aman, tidak ada makhrajul huruf sama tajwid. Iya, kita level 1 dulu, sembung ayat. Ada? Ya silakan. Alhamdulillah ya. Jadi kalau Allah yang menggerakkan ini, nikmat sekali ini hari. Tahun ya. Tadi kita perjalanan kita disambut turun hujan. Ya, itu bukan turun hujan ternyata. Turun berkah pada tadi hidayat. Sampai sekeliling masjid, daun-daunnya mendengarkan kanaja ngaji. Nggak ada yang bergerak, semuanya khusyuk. Lihat, udah mulai terang. Daun-daunnya diam. Seperti kita lagi nyambut waktu Lebaran, Idul Fitri. Nah ini Lebaran kita, hari-hari kita Lebaran. Udah cukup? Sudah pegang mic-nya? Nah itu alhamdulillah. Jadi hari-hari jangan tinggalkan amalan ada gurunya dijalankan, diamalkan. Yuk, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ya, yang kencang suaranya. Ya, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah ya. Bagus suaranya ya, lembut. Coba jawab dulu. Apa? Jawab dulu. Iya, sambung ayat dulu. Ayat berikutnya. Al-Baqarah ini Ayat Al-Baqarah ayat ke 169. 169 benar. Halaman berapa kan aja? 25. 25. Sekarang kawan aja mau bacakan? 70 halaman 26. Iya, silakan.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Benar? Benar, alhamdulillah, masyaallah, Allahu Akbar. Iya, jadi kalau kita takbir terlalu kencang kaget dia, Ustaz. Saya jadi kali ini telinga sama jantungnya itu, degup getarnya itu, kagetnya nggak berhenti, jedak-jeduknya kencang gitu. Alhamdulillah ya, karena mau bacakan ayat 69 terjemahannya. 169 mau dibacakan artinya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan dia mengatakan tentang kamu kepada Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Masya Allah, benar? Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cukup ya, kita masuk ke level yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, tapi ini aman nih, ini sudah ada tajwidnya, kita bacakan terjemahannya. Silakan. Mari, bacakan terjemahannya saja. Kita kan nanti tahu itu surah keberapa, ayat keberapa, halamannya di mana. Artinya beda Pak. Kita acak aja. Ini belum. Padanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu, sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh aku salib kamu pada penggal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Sadaqallah. Ya. Surah apa itu? Surah ayat ke? Ayat ke 71. Benar Pak. Posisi kanan atau kiri itu? Kan aja. Posisi kiri, Atas atau bawah? di tengah-tengah. Masya Allah. Siapa yang bisa kalau Allah nggak menggerakkan? Allah semua. Dia. Alhamdulillah. Benar ya Pak ya? Alhamdulillah. Al-Quran. Kita jaga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Ya. Masya Allah. Halaman 316. 316. Benar? Allahu Akbar. Ya. Lanjut, siapa yang mau membacakan terjemahannya? Bebas. Ya, boleh kamu maju sini. Ini calon pemimpin kita masa depan ini. Sini. Kamu namanya siapa? Iya. Sini, dekat-dekat aja. Sini ke Bapak. Nama? Panggilannya? Ada bapaknya di sini. Tidak ada. Kamu santri ya. Doakan papanya, mamanya supaya akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, silakan. Kamu membacakan artinya aja saja ya. Dan dengan kehadiran mereka
apa yang dahulu mereka sembah, dan mereka mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka. Coba ayat selanjutnya. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan tidak mendapat. Fussilat. Fussilat. Surah Fussilat. Ya. Nah, ayat ke berapa? Kan aja. Tadi ayat 50 dan 51. Kurang tepat. Ayat 50 ayat 48 dan 49. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi dicari. Halaman ke berapa? Halaman ke 482. Sekali bukan aja. Alhamdulillah. Ya, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, belum pernah kita melihat seperti ini. Belum pernah kita melihat anak-anak itu. Luar biasa ini. Kamu sudah hafal berapa juz? 3 set. 3 juz. Apa yang juz berapa yang kuat? 30 sama 29. 29. Kan aja 29 kan aja. Rekan dengarkan ayat ini baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma tawal Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lanjut. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Satu ayat lagi. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Cukup. Alhamdulillah. Cukup ya? Alhamdulillah. Kamu ada pesan kan aja buat Perkuat lagi hafalannya. Jangan tanafus di tengah-tengah ayat. Aja pernah kejadian apa tuh? tanafus. Tanafus tahu? Tanafus itu apa kan aja? Putus-putus di tengah-tengah ayat. Oh, berarti bukan tempatnya, gitu ya? Alhamdulillah. Gitu ya. Mau berbuat lagi, nanti kan aja akan memberikan tipsnya. Siapa yang mau menghafalkan Al-Quran? Semua pasti pengen menghafal Al-Quran. Cukup ya. Al-Qur'annya. Oh iya, Al-Qurannya. Gimana dia? Ya, berbuat lagi ya. Jadi kakak aja akan memberikan doa bagaimana dia bisa menghafalkan lebih mudah. Ini kisahnya Rasulullah SAW. Coba kayak gimana kisahnya kan aja. Jadi Abdullah bin Abbas ini waktu sama Nabi Muhammad itu sekitaran umur 8 sampai 12 tahun. Apa kejadian itu? Kejadiannya waktu Abdullah bin Abbas kecil kan sering dibawa ke masjidnya Nabi, betul dilihat sama Nabi Muhammad. Oh, senang tuh Nabi. Terus dipegang dadanya Abdullah bin Abbas ini yang sebelah kiri.
Terus dia bacakan doa, bunyi doanya kayak begini. Yuk kita ikutkan ya. Tangan kanannya pegang tangan kiri. Seperti itu ya. Ya. Dada kiri. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna Faqihna fid din fiddin wa 'allimna wa'allimna at-ta'wil. at-ta'wil. Kalau sendiri Allahumma faqihni, kalau sendiri Kalau sendiri Allahumma faqihni, kalau rame-rame Allahumma faqihna. Allahumma faqihna. Diulang. Sekali lagi ya. Allahumma faqihna Faqihna fid din fiddin wa 'allimna wa'allimna at-ta'wil. at-ta'wil. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kan mau benerin Fatihahnya dulu. Oh iya. Tahsin ya. Tahsin Oh iya, Al-Fatihah. kita perbaiki Al-Fatihah kita ya. Sekarang kakak aja bacakan surat Al-Fatihah. Ikuti ya sama-sama. Ikuti sama-sama. Baik. Ini kebetulan sanad Fatihahnya Naja ini dari Malaysia nih. Syekh dari Malaysia. Syekh Arab tapi sudah ngajar di Malaysia, namanya Syekh Abdul Bari. Abdul Bari. Semoga beliau sehat-sehat ya. Ikuti ya sama-sama aja, ikuti aja, baca sekali, para jamaah semua ikuti semua. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Kakak aja semangat sekali dan kita juga yang mendengarkan semangat sekali. Kita tutup dengan doa terbaik. Ya. Al-Fatihah pertama. Untuk penonton, Ayo, silakan. para jamaah semua, Donasi penggalangan dana. Nanti ya. untuk para jamaah semua,
minta tolong keikhlasannya untuk mendoakan almarhumah ibundanya Naja, almarhumah Ibu Dahlian Dayani yang sudah berpulang ke rahmatullah kurang lebih 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Diterima amal kebajikan selama hidupnya. Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah kedua. Al-Fatihah kedua untuk guru-guru kita semua yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Yang sudah wafat atau meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Pendiri masjid ini yang telah mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ini, semoga Allah SWT melebihkan hartanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara kita. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, semoga Allah SWT meneguhkan mereka dalam melawan para Zionis Israel Yahudi. Semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka dan menguatkan mereka dalam kesabaran mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. Silahkan sebutkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kepada Al-Quran ya Allah. Tanamkanlah di hatiku ya Allah, dan hiasi hatiku dengannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hafalanku Al-Quran ini melekat di hatiku seperti tinta yang melekat di kertas selamanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cahaya Al-Quran ini menerangi menutupi hatiku dan pendengaranku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa fokus memahami dan menghafalkan dengan baik Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima semua amalan ibadah kami ya Allah. وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين Di sisi terakhir pada hari ini alhamdulillah insyaallah memberikan kepada hari ini sahabat dan berupa langsung ada saja dan kemudian kami memastikan panggilan sebagai pertama Syekh Naja tim ini juga kami izin kepada para jemaah ayah bunda Naja punya anak dan insya Allah akan kita bangun sampai ke sana. Mari kita bantu Syekh Naja dengan beliau untuk membangun kesadaran. Dari itu kami dan dia akan mengembangkan kelompok nantinya yang kita bisa mengisi sesuai yang kita sampaikan atau pakai. Adapun kalau ini kita berbicara tentang tapi ukurannya belum sampai saja nantinya kami bacakan nomor penyimpan syariah Indonesia 7235 769 071. Ini melalui detik bangsa Indonesia. Kami ulangi 7235 769 071. Kemudian untuk informasi melalui WhatsApp atau informasi transfer yang kita boleh menghubungi nomor 0812 6448 8870 Mudah-mudahan infak ini bisa menjadi masalah materi bagi kita yang mematuhi dari Jawa Barat dan insyaallah. Terima kasih kepada Anda yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.